memiliki sekaligus menguasai. Memiliki dan dikuasai. Dipegang sertifikatnya juga ditempati itu maksudnya. Itu yang paling betul, sempurna. Kasus yang menimpa Rocky Gerung itu yang punya sertifikat Sentul City HGB nomor sekian 2 sertifikat 800 meter persegi. Tapi yang menempati 15 tahun lebih itu ya Rocky Gerung di situ, nyata-nyata dia ada di situ. Dan dia menempatinya nggak gratis, beli pada penggarap. Cuma sayangnya nggak sampai terbit sertifikat itu. Ya. Tadi ini yang konsep dikuasai negara itu sama, negara hanya menguasai secara administratif. Semua tanah di Indonesia ya tanah negara, kita dikuasai oleh negara melalui kantor agraria, ya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tapi justru itu bisa diserahkan ya untuk dimiliki orang yang kecuali badan hukum, dia bisa memiliki juga selainnya. Itu asas dikuasai. Kalau dulu dimiliki ya, tanah itu kalau kita nggak bisa menunjukkan sertifikatnya ya, otomatis dimiliki oleh negara. Dalam hal itu penguasa kolonial, penjajah. Karena tanah kita sendiri di tempat lama tapi nggak ada sertifikatnya. Padahal waktu itu kan belum usum sertifikat juga ya. Pada masa penjajahan itu semua tanah adat ya otomatis orang tersingkir meskipun tinggal di situ lama. Kalau melawan ya pakai senjata. Jadi beda konsep ya. Kalau akhir-akhir ini ada keinginan negara memiliki itu kembali ke domain lagi. Ya. Kemudian beda dengan konsep di monopoli ya, dimiliki. Pasal 33 memang memberikan hak kepada negara untuk memonopoli ya. Bumi, air, kain alam yang terkandung di dalamnya, menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai negara, bukan dimiliki negara. Dan digunakan sepenuh-penuhnya, besar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oke. Lalu asas pemisahan horizontal, apa bedanya dengan asas perlekatan? Nut ranking Beckinsale dan horizontal skating Beckinsale. Kita menganut asas yang mana? Ada yang masih bisa menjawab? Ini ingat. Ya. Sudah itu ya, sudah kelihatan dengan namanya. Kalau asas pemisahan horizontal berarti apa benda-benda yang ada di atas tanah itu tidak jadi satu dengan tanahnya. Itu asas pemisahan. Tanah di atasnya ada bangunan atau tanaman atau apa saja yang mesin itu terpisah dengan tanah. Kita menganut yang itu ya. Asas pemisahan horizontal. Kalau di negara lain di barat biasanya perlekatan. Benda yang ada di atasnya itu jadi satu dengan tanahnya. Kecuali diperjanjikan lain. Ya. Saya akan masuk ke ini yang UPA itu ya, pembaruan hukum tanah nasional, hukum agraria nasional. Diawali dengan lahirnya UPA ini saya kira ya. Mungkin dari situ ya, kita akan memulai. Karena dengan apa namanya diundangkannya UPA tanggal 24 September 60 disahkan oleh Presiden Soekarno waktu itu, diundangkan dalam lembaran negara RI nomor 104 atau 60. Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, tapi disingkat atau lebih dikenal dengan UPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Setiap tanggal 24 September kita peringati sebagai Hari Agraria Nasional.
Dengan diundangannya UPA pada 24 September 60 itu terjadi perubahan yang sangat mendasar. Jadi salah satu tonggak sangat penting dalam sejarah perkembangan hukum tanah nasional atau perkembangan agraria di Indonesia dan pembaruan hukum tanah pada khususnya. Dibilang mulai tahun 60 itu terjadi tech reform, pembaruan hukum agraria. Mengapa ya dengan mulai berlakunya UPA terjadi perubahan fundamental atau sangat mendasar pada hukum agraria Indonesia? Disebut perubahan yang mendasar atau fundamental karena terjadi perubahan baik mengenai struktur perangkat hukumnya, kemudian konsepsi yang mendasarinya maupun isinya. Ya. Jadi terjadi perubahan yang mendasar baik mengenai struktur perangkat hukumnya, konsepsi yang mendasarinya, maupun isinya. Sebelum berlakunya UPA berlaku secara bersamaan berbagai perangkat hukum agraria, itu yang disebut struktur tadi, struktur perangkat hukumnya. Ada yang bersumber pada hukum adat, ya, hukum tanah adat. Konsepnya adalah komunalistik, ya. Jadi sekaligus itu yang di berikutnya itu ya, mengenai konsepnya. Perangkatnya ada hukum adat, konsepsinya komunalistik. Lalu ada yang bersumber pada hukum perdata barat, yang individualistik, liberal konsepnya. Ada juga yang berasal dari bekas pemerintahan Swapraja. Swapraja itu keraton, kerajaan-kerajaan yang masih ada, yang umumnya berkonsepsi feodal. Ada 3 itu tadi ya, hukum adat, hukum barat, dan Swapraja. Dengan konsepsinya masing-masing. Ya. Kalau hukum adat tadi komunalistik, religius, ya, tambahannya komunalistik, religius. Yang berpendapat bahwa tanah itu anugerah dari Allah untuk kepentingan bersama. Maka komunalistik, religius. Kalau belum perdata kan memang untuk individualistik, liberal. Liberal itu menganut pasar bebas, ya, kapitalistik. Saya yang punya uang ya bisa menguasai tanah yang banyak, gitu. Kapitalistik, liberalis. Pemodal lah yang menguasai ekonomi. Termasuk mungkin tanah. Kemudian yang pemerintahan Swapraja ini feodal. UGM Jogja contohnya itu masih ada tanah-tanah keraton yang efektif karena keratonnya masih ada, rajanya masih ada, gubernur itu. Dalam konsepsi hukum tanah nasional kan masih diakui Swapraja itu selama organisasinya masih ada, tanahnya masih ada. Waktu dulu ada pengarahan dari rektor UGM, penerimaan mahasiswa baru bulan anak saya, dua-duanya di UGM. Beliau cerita UGM ini tanahnya dipinjemi keraton sejak dulu sampai sekarang itu masih tanah punya keraton di Kabupaten Sleman. Sebegitu luasnya. Ini luar biasa. Itu berarti masih efektif. Cirebon, di Keraton Cirebon, Kasunanan, Kaspuan itu masih punya tanah banyak di mana-mana. Solo mungkin saya kira juga masih, di Medan banyak. Ada bekas kerajaan apa itu? Maimun apa itu? Di Demak mungkin masih ada ya Kak Gilang, kerajaan Demak. Ada yang dari Demak. Ini masih banyak juga tanah-tanah punya bekas kerajaan itu ya. Setelah diundangannya UPA tadi, maka berakhir ya dualisme dalam hukum agraria tadi. Terjadi yang namanya unifikasi hukum tanah nasional. Unifikasi, berlakunya satu hukum tanah seluruh wilayah Indonesia. Dan yang dijadikan konsep hukum tanah nasional itu hukum adat, ya. Jadi hukum adat yang dipakai konsepnya.
dalam pembentukan hukum tanah nasional. Kemudian ada namanya Panca Program Agrarian Reform di Indonesia. Program revolusi dalam bidang agraria. Namanya masih revolusi ini karena zaman Pak Karno. Bukunya juga di bawah bendera revolusi. Mungkin ada yang pernah baca ya. Tulisan tangan Bung Karno sangat bagus ya. Buku setebal itu ya, berjilid-jilid ditulis tangan. Ini saya kira sangat menarik. Bukunya mahal sekarang. Revolusi bidang agraria. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pada waktu itu disebut sosialisme Indonesia. Agrarian Reform di Indonesia meliputi 5 program, maka disebut Panca Program Agrarian Reform. Yang pertama adalah pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum. Pembaharuan hukum agraria melalui unifikasi hukum yang berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum. Ini ada di bukunya Prof. Budiarsono ya, mungkin kalau ada yang sudah punya dari kakak kelasnya mungkin, atau kakaknya, orang tuanya, atau beli. Ada di situ ya. Yang kedua, penghapusan hak asing. Penghapusan hak asing. Dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah. Konsesi itu penguasaan tanah yang luas. Biasanya untuk pertanian, perkebunan. Sekarang mungkin namanya HGU, hak guna usaha. HGU itu minimal kan 25 hektar. Luas banget. Ada nggak di sini yang dapat HGU mungkin? Karena kemarin jadi tim sesnya ya, tim sukses. Dia hak guna usaha. Mungkin di daerah mana? Buja, Kendal. Mijens itu dulu kan kebun ya, hutan. Apa namanya? Tanaman karet. Barangkali ada ya yang dapat itu HGU atau punya pesantren yang dekat dengan hutan, punya perhutani. Itu sebenarnya bisa mengajukan proposal untuk ikut menggarap ya. Tanami apa sesuai kondisinya. Kalau di atas bisa kopi atau apalah. Itu diberi kesempatan sebenarnya karena perhutani sendiri kan terbatas sumber dayanya untuk mengelola hutan yang begitu luas. Ini kerjasama. Kelihatannya mungkin hanya berapa ya, 10%-an ya bagi hasilnya untuk perhutani. Memang didorong ya, kita ditawari tapi kan nggak dekat hutan. Kalau UMK dapat itu ya, ada hutan di Pegunungan Kendeng mungkin ya. Mungkin ada fakultas pertanian atau kehutanan. UGM itu punya hutan pendidikan kan di Bantul atau di mana. Untuk latihan perang-perangan menwa juga di situ. Dan ada di tengah hutan itu. Itu konsesi ya, konsesi. Yang ketiga, kiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur. Yang keempat, perombakan, pemilikan, dan penguasaan tanah. Serta hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan. Ini yang kita pelajari ya dalam hukum tanah itu yang keempat. Jadi masalah pemilikan tadi sudah kita bahas, penguasaan, pemilikan, penguasaan tanah, dan pengusahaan. 3 itu. Dimiliki, dikuasai, diusahakan. Itu apa? Jadi nggak berhenti dimiliki, dikuasai, nggak diapa-apain, itu tanah nganggur ya, tanah absensi. Maka 3 itu yang harus dilakukan. Dimiliki, dikuasai, diusahakan untuk kemakmuran tadi. Ini yang disebut land reform ya. Yang keempat itu program land reform. Pernah mendengar? Yang kelima, perencanaan, persediaan, dan peruntukan. Perencanaan, persediaan, dan peruntukan.
bara, bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta penggunaannya secara terencana sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya. Kalau dilihat dari sisi daya dukung mungkin nggak seimbang ya, dan kemampuan menopang. Jawa itu terlalu padat, pergerakan saat bisa tenggelam. Sementara pulau-pulau lain di luar Jawa itu terlalu sedikit penghuninya. Itu berarti nggak sesuai daya dukungnya. Maka ada gagasan pindah ibu kota mungkin salah satunya dalam rangka itu ya. Selain mungkin ada alasan-alasan politis. Mungkin juga ekonomis ya, sebetulnya itu sudah dipersiapkan lama, cukong-cukong udah beli di situ, orang punya uang, itu pindah kan jadi uang besar. Ya, ada kegiatan tata guna tanah itu ya. Yang kelima ini sudah tepat ya, sekarang kementeriannya digabung. Dulu tentang perencanaan, persediaan dan peruntukan itu ada di tata ruang. Kementeriannya PUPR dulu. Sekarang digabungkan ke Kementerian Agraria. Menteri ATR, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ya, sekarang cari tanah yang luas di kota untuk perumahan sudah sulit ya. Saya mungkin 10 tahun yang lalu ya, diminta membantu BPN melakukan penelitian tentang itu ya. Penyediaan tanah di perkotaan untuk MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Ke Surabaya, di Semarang, Medan, Bali, sudah nggak ada ya, tanah di kota yang bisa dipakai untuk perumahan. Karena Perumnas membangun tengah kota ada sulit, mesti harus ke pinggir. Kalau tahu pengen di tengah kota ya mesti harga tanahnya sudah mahal. Kalau untuk BR nggak terjangkau. Masyarakat berpenghasilan paling memungkinkan dibangunnya ke atas bukan ke samping ya, apartemen-apartemen atau rumah susun ya. Rusunawa, rumah susun sewa. Itu masih mungkin ya. Di Semarang ada di segitiga emas pemuda itu ya, Rusunawa pemuda itu ya. Itu masih terlalu rendah bangunannya. Harusnya bisa lebih tinggi lagi ya kalau menghemat tanahnya. Bangunan itu sekarang vertikal. Di UIN itu sudah ada apartemen kan bagus yang tinggi. Yang belum ada nih sekitar Kaligawe katanya apartemen. Kalau di Undip, wah itu udah kayak pencakar langit ya. Apartemennya banyak, nggak ada penghuninya mungkin. Ya, mahasiswanya pada di rumah. Bahkan sebagian mangkrak ya, berhenti bangunnya itu masih bolong-bolong itu ya. Kelihatan kalau kita lewat tol Tembalang. Kanan kiri sudah apartemen semua. Itu memang salah satu untuk mengatasi tadi kebutuhan tanah di perkotaan itu kalau dibangun horizontal sudah nggak mungkin kan. Yang paling mungkin vertikal, tingkat ke atas ke bawah. Kalau di Bali itu ke bawah. Jadi sejarah pernah nginep di Bali ya, hotel apa itu yang tinggi. Kan katanya adatnya di situ nggak boleh bangunan lebih tinggi dari pohon kelapa. Itu adatnya ya. Maka dibangunnya ke bawah, tingkatnya itu ke bawah. Di atas mungkin 10 tingkat, bawahnya bisa 10 juga. Jadi kalau kita masuk langsung turun malah. Jadi di bawah tanah. Seperti di Semarang ya. Semarang kan juga nggak boleh ada bangunan lebih tinggi dari kantor gubernur. Ya. Mungkin 9 tingkat yang daerah Simpang 5 situ. Di samping karena itu tempat untuk turun naiknya pesawat ya. Nggak boleh terlalu tinggi karena itu mengganggu pesawat turun. Kebetulan lokasi bandaranya tengah kota ya. Kalau yang lain-lain kan biasanya di pinggiran jauh. Kemarin ada wacana dipindah ke Meranggen, apa daerah Demak, tapi nggak jadi, atau di Kendal. Akhirnya yang dibangun di sebelahnya itu ya. Karena sulit tanahnya pakai rawa-rawa, termasuk bagus ya, eksotis ya, bangunannya di atas rawa.
Termasuk di Bali dan juga ya dikembangkan di atas laut malah. Tolnya laut, tol laut. Semarang, Demak dari Sayung itu juga sedang dibangun 2022 saya kira selesai 24 km. Mungkin Semarang Demak berapa? Setengah jam nggak sampai ya. 24 itu dekat. Sekarang aja kalau nggak macet bisa setengah jam ya dari Sayung sampai Kota Demak. Kalau ada tol separuhnya biasanya, berarti seperempat jam bisa sampai. Pekalongan kan 100 kilo dulu 2 jam lewat Pantura. Sekarang 1 jam sampai Pekalongan. 2 jam setengah sampai Cirebon. 5 jam sampai Jakarta. Dulu 9 jam. Ya, dari agrarian reform itu sampai sekarang masih berlangsung ya. Nggak pernah selesai lah. Kebutuhan tanah itu terus meningkat, tanahnya tetap. Maka program land reform itu terus. Sekarang yang sedang digiatkan kan PT Elsel. Pendaftaran tanah sistematis lengkap 2025 targetnya. 150-an juta bidang tanah harus sudah terpetakan. Sudah bersertifikat. Saya kemarin tanya ya, apakah di tempat saudara sudah selesai PTSL-nya? Ada yang bisa bercerita? Ya, Mbak Arina, di mana? Di Demak tuh. Demak. Di tepatnya di desa saya, di Desa Karangrejo. Setahu Iya. saya ada 4 dukuh. Itu yang 3 udah, tapi yang 1 belum terlaksana kayaknya. Dukuh Iya. tempatnya. 1 kelurahan, 1 desa itu ada 4 dukuh. Iya. Ya, ada dukuh yang belum ya. Sama itu berarti ya persoalannya ya. Itu di Demak ya. Okay. Nah, saya kemarin ke ini desa binanya Misula yang di Tasan itu Kabupaten Semarang. Desa Mantingan apa ya. Itu sama, sudah tahun lalu belum semua tersertifikasi memang akhirnya. Masih sebagian, saya nggak tahu apa ya problemnya. Kalau menurut mereka terutama yang tegalan-tegalan itu nggak terlalu diurus, tapi yang ada rumahnya itu yang terutama diutamakan ada sertifikat. Dan salah satu alasan nggak usah disertifikat tuh nggak ada gunanya menurut mereka. Nah, perlu diedukasi juga ya. Pertama untuk kepastian hukum gitu ya, kalau punya sertifikat kan aman. Meskipun ada juga fungsi lain ekonomis ya, kalau butuh uang bisa dijaminkan. Kalau dia sudah sertifikat. Itu saya ngobrol ya dengan kepala dusun kadus juga ya, salah satu kadus ya. Kemudian mungkin ada pertanyaan juga, silakan. Kalau enggak saya lanjutkan ini ya, pengertian hukum agraria melengkapi yang awal-awal dulu ya saya kira. Jadi hukum agraria dalam UPA itu kan dipakai dalam arti yang luas. Luas. Jadi hukum agraria itu bukan hanya merupakan satu perangkat bidang hukum, tapi kelompok ya, berbagai bidang hukum. Yang pertama adalah hukum tanah, itu yang kita pelajari. Salah satu bagian dari hukum agraria itu hukum tanah. Maka di bukunya ini kan hukum agraria Indonesia, tapi jilid 1 itu hukum tanah nasional. Jadi yang dipelajari hanya bagian dari hukum agraria. Ya. Hukum agraria sendiri terdiri atas yang pertama hukum tanah. Hukum tanah itu mengatur hak penguasaan atas tanah. Hak penguasaan, kalau didetailkan yang tadi itu ya, pemilikan, penguasaan, dan pengusahaan tanah. Tanah dalam arti permukaan bumi. Permukaannya aja, kulitnya itu yang kita tempati. Itu yang disebut hukum tanah. Hukum tanah itu bagian dari hukum agraria yang pengertiannya sangat luas tadi. Itu ada bumi, ya, air, itu nggak kita pelajari kan tentang air. Bumi, air, kekayaan alam, geologi, geodesi, enggak.
Jadi yang pertama tadi hukum tanah, itu yang kita pelajari. Yang kedua hukum air, mengatur hak-hak penguasaan atas air. Air itu kan termasuk hajat hidup orang banyak, itu harus dikuasai negara, nggak boleh dikuasai swasta. Sekarang agak terjadi penyimpangan-penyimpangan tuh ya. Perusahaan air minum itu. Danone, itu kan dari Perancis kalau nggak salah. Menguasai sumber air di salah satunya ya, di Klaten itu. Saya tahu. Dulu petaninya mengeluh setelah ada Danone itu kekeringan sawahnya. Karena disedot itu ya airnya untuk minum, air minum. Sementara airnya itu dijual mahal. Kan nggak boleh, sama seperti udara. Udara itu kan vital. Sama Allah digratiskan. Tapi kalau itu kita butuh, yang sudah dimasukkan dalam tabung jadi mahal. Tapi itu memang ada sentuhan teknologi. Sama seperti air yang dikemas itu ya, katanya ditambahi apa, ozon atau apa. Nggak tahu bener apa enggak. Tapi kemudian jadi mahal. Air, ya, air, udara itu harusnya dikuasai negara. PAM ya, PAM di Jakarta itu katanya dulu ya, dikuasai, dimenangkan ya, perusahaan Jerman kalau nggak salah. Dan nggak terlalu juga sama ya, kadang keruh juga. Ya. Saya tahu itu dari ini Pak Teki ya, Prof Teki kan satu angkatan dengan saya S3-nya di Undip, disertasinya tentang ini, air, tentang air. Dia menggugat penguasaan air oleh swasta yang tadi itu. Contohnya salah satunya dia riset di PAM itu ya. PAM Jaya itu nggak tahu sebagian atau mana itu ada tendernya dimenangkan oleh perusahaan asing. Berikutnya hukum pertambangan ya. Tadi kan menyebut apa namanya, kekayaan alam ya, kekayaan alam yang kandung di dalamnya itu kan tambang biasanya, mineral. Penguasaan atas bahan-bahan galian yang diatur dalam Undang-Undang Pertambangan atau Minerba. Ini juga kalau dipelajari menarik, yang dibuat skripsi juga mungkin menarik. Penguasaan pertambangan itu Islam bagaimana? Ada ya kelihatannya. Mengenai penguasaan sumber daya alam, bagaimana penggunaannya. Yang keempat, hukum perikanan. Ini kaitannya dengan air tadi ya. Sumber daya alam, penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung dalam air. Dalam air itu ada ikan, ikanan macam-macam ya. Kemudian pantai, yang penguasaan ruang angkasa atau space law, ruang angkasa, penguasaan atas tenaga dan unsur dalam ruang angkasa. Berikutnya ada hukum kehutanan yang tadi kita bahas jelas ya, ada hutan juga kita nggak pelajari. Itu pasti ada hasil hutan ya, karena hutan itu berisi tumbuhan, pohon-pohonan. Tiap hari kita lihat, saya nggak tahu motongnya dari mana ya. Kalau kita lewat tol ya, pulang dari Unisola itu hampir setiap saat. Bahkan ada di pinggir jalan Kaligawe itu yang pojokan bawah tol itu kan gudang ya untuk nyimpen kayu-kayu gede itu. Diangkut pakai tronton. Berapa harganya itu satu ya? Besar dan panjang ya. Tiap hari ada, bahkan tiap saat lewat truk-truk diangkut kemana juga. Itu hasil hutan ya. Nggak bisa juga ya. Itu pasti dipakai kan untuk bangunan, untuk industri, perkakas, bahan bakar, dan lain-lain. Di dalamnya juga mungkin ada hewan ya, satwa buru, satwa elok dan lain-lain. Itu hutan. Termasuk tadi yang tawaran untuk kerjasama itu mungkin perlu disahuti ya. Kalau saudara tinggal di dekat hutan, punya perhutani, coba mau ditawar kerjasama ya, untuk dikerjakan santrinya biar punya semangat wirausaha ya, memanfaatkan hutan. Tentu punya kita. Mungkin untuk beternak lebah ya. Samping Masjid Sultan Agung itu ternyata ada lebah.
lebah yang mahal itu ya, satu botol yang dijual di Pemanisa itu 160 kalau nggak salah. 160 ya. Madu asli katanya ya. Ya, itu tambahan ya berkaitan dengan pengertian dulu awal-awal itu. Kemudian hukum agraria ini menjadi mata kuliah ya, di pendidikan tinggi hukum, apalagi di notariat. Ya. Notariat itu kelanjutan dari situ karena mendidik pejabat pembuat akta tanah. Jadi fokusnya memang soal tanah tadi ya. Kemudian pengertian tanah sudah belum ya kemarin? Tidak apa-apa saya ulang ya. Tanah ya itu dalam arti yuridis. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, yaitu di pasal 4 ayat 1 PA. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, permukaannya ya, kulitnya aja yang kita tempatin. Sedangkan hak atas tanah, yang sering disingkat HAT, hak atas tanah, adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berdimensi 2 dengan ukuran panjang dan lebar, panjang kali lebar. Itu permukaan bumi ya. Tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, pasal 4 ayat 1 UU PA. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berdimensi 2 dengan ukuran panjang dan lebar. Kalau tanahnya kotak persis, gampang ngitungnya ya. Tapi ada tanah-tanah yang nggak teratur bentuknya. Bisa nggak Anda menghitung ya, diukur terus hitung luasnya, jaga. Itu yang sekolah agraria kelihatannya diajari itu ya. Kan ada sekolah tinggi ilmu pertanahan ya, STIP di Jogja. Itu sekolah dinas. Kalau sekolah pakaiannya kayak apel itu, seragam keki ya kalau nggak salah warnanya. Saya beberapa kali di situ ya, ada buku. Itu ahli tuh ya, diajari ngukur tanah juga. Ada pakai alat juga sih. Pakai alat kayak ditembakkan itu lebih presisi ya. Kalau sekarang pakai satelit, apa namanya? Ada lead-leadnya belakangnya, kondolit atau apa alatnya. Sekarang lewat PTSR itu memang mau diukur ulang lebih presisi pakai alat itu maksudnya. Sehingga tidak ada sengketa satu tanah dimiliki beberapa orang karena pengukurannya yang dulu nggak tepat. Mungkin juga tepat, tapi digeser sama orangnya bisa jadi juga ya. Kalau yang patoknya nggak jelas kan bisa digeser-geser. Kalau batasnya pohon mungkin agak sulit dipindahkan ya, pohonnya udah gede-gede. Kalau patokan masih bisa dipindah. Dan kecenderungannya tanah itu kalau diukur ulang bertambah atau berkurang. Menurut dugaan saudara, Anda punya tanah nggak dipakai, diukur setahun 2 tahun lagi diukur ulang, tetap apa berkurang apa tambah? Kecenderungannya berkurang, kebanyakan berkurang ya. Bisa jadi karena dipotong untuk jalan biasanya ya. Saya punya juga sedikit tuh di situ nggak dipakai, tapi malah jadi bagus ya. Tanahnya dulu tanah, terus dipaving sama penduduknya depannya. Terus sekarang terakhir ada program kalenya di ini juga ya, di semen itu ya, kasih batu. Jadi malah jadi bagus sendiri gitu ya. Cuma agak berkurang ya karena untuk pelebaran jalan. Ya, itu pengertian tanah. Hak atas tanah ya, adalah tadi ya, hak atas sebagian tertentu permukaan bumi. Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak yang disediakan oleh UPA
untuk digunakan atau dimanfaatkan. Jadi kalau orang punya hak atas tanah itu diberi kewenangan untuk mempergunakan tanah tersebut untuk kemakmuran. Bagaimana kaitannya dengan yang ada di bawahnya sama di atasnya, itu diatur di pasal 4 ayat 2. Penggunaan selain permukaan bumi itu sekedar diperlukan, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini. Kalau kita beli tanah itu kan berarti sampai ke atas, ke ruang angkasa sebenarnya, sampai ke langit kan, sampai ke langit. Kan di atasnya kan nggak ada yang menguasai itu. Tapi dibatasi di situ sebatas yang diperlukan. Termasuk ke bawah itu juga sebatas yang diperlukan, ambil sumber air paling kaitan dengan tubuh bumi itu ya. Boleh digunakan dan setinggi berapa ruang yang ada di atasnya boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan penggunaannya dalam batas-batas wajar, kemudian juga kemampuan perhitungan teknis tubuh buminya sendiri. Kalau mau bangun ke atas itu kan mesti ditanam dulu ke bawah itunya, apa namanya, tiang-tiang itu ya. Sekarang sedang dilakukan di tol Sayung itu. Kita lewat setelah Sayung itu kan sudah mau nyebrang tolnya ya. Jadi tolnya memang Sayungnya sebagian, setelah itu nyebrang jalan terus lewat yang mana selatan ya. Katanya nyambung di itu ring road ya, jalan lingkar. Ya. Jadi tadi kalau penggunaan di atasnya maupun ke bawah ya sebatas apa yang wajar. Termasuk perhitungan teknis kemampuan tubuh bumi untuk menopang. Dan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya ada undang-undang cagar budaya. Ya. Kalau di situ ternyata bawah tanahnya ada candi misalnya, kan harus diserahkan pada negara dengan memperoleh penggantian. Atau ada sumber minyak seperti di Cepu mungkin ya, punya tanah luas, ternyata ada minyaknya di bawahnya. Kaitan dengan minerba itu, mineral, siapa yang boleh menguasai. Jadi kaitannya dengan pengambilan dan penggunaan kekayaan alam itu memerlukan hak khusus. Kalau ruang angkasa ada hak guna ruang angkasa. Kalau tambang ya lihat undang-undang pertambangan atau minerba, ada kuasa pertambangan. Izin usaha pertambangannya, IUP apa ya? Ya. Lalu saya lanjut dengan HPAT ya, hak penguasaan atas tanah. Hak penguasaan atas tanah. Penguasaan atau menguasai dapat dipakai dalam arti fisik, dapat juga dalam arti yuridis. Kalau penguasaan yuridis itu dilandasi hak. Tadi yang kita diskusikan di depan, penguasaan yuridis itu dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik ya, tanah yang dihakimi. Dilindungi oleh hukum, memberi kewenangan pada pemegang hak menguasai secara fisik tanah yang dihakimi itu. Ya. Meskipun dalam praktek tadi juga sudah kita diskusikan, ada juga penguasaan yuridis. Pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan pihak lain. Ya. Bisa yang ilegal tadi menempati bukan tanahnya, bisa juga legal mungkin disewakan, ya kan? Kalau kita lewat tanah-tanah kosong pinggir jalan raya itu, meskipun hanya tanah diuruk, diratakan, dikasih pagar, ditulis disewakan, ya kan? Mungkin mau untuk
gudang atau untuk parkir mobil, itu berarti penguasaan fisiknya pada penyewa kan, kalau disewakan pihak lain penyewa. Jadi yang menguasai secara fisik orang lain ya, penyewa. Bisa jadi tadi yang penguasaan secara fisik tanpa hak atau ilegal. Jadi yang paling ideal memang tadi ya, menguasai secara yuridis dan fisik. Ya. Memiliki dan menguasai. Ada juga yang penguasaan secara yuridis, ya, tapi tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik. Itu kreditor ya, kreditor pemegang hak jaminan atas tanah. Dia memegang haknya, tapi nggak menguasai secara fisik. Kalau kita punya tanah, ada sertifikatnya, dijaminkan, kita berarti sebagai debitur, bank kreditornya. Kreditor itu menguasai sertifikatnya, tapi dia nggak menguasai secara fisik. Ini terbalik yang tadi. Haknya di tangan pemilik, fisiknya penyewa. Ini terbalik. Hak atau sertifikatnya di tangan pemegang hak jaminan, fisiknya masih dikuasai yang punya tanah tadi, debitur. Itu kalau tanah digunakan sebagai agunan atau jaminan. Penguasaan fisik tetap ada pada yang mempunyai tanah. Tadi itu sebetulnya menguntungkan ya kalau memang bisa dipakai untuk bisnis ya. Tanahnya tetap dipegang, kalau butuh modal memang bisa dibantu, tanahnya dijaminkan. Tapi tanahnya itu sendiri masih bisa digunakan ya, untuk apa saja yang menghasilkan. Kalau dalam pengertian UPA menguasai itu dalam arti publik. Tadi yang hak menguasai negara itu kan dalam arti publik. Penguasaan atas tanah. Itu secara administrasi, pencatatannya itu ada di negara. Itu berarti aspek publik. Bisa juga aspek perdata. Perdata jadinya memiliki tadi. Pengertian HPAT ya, hak penguasaan atas tanah. Di dalam UPA diatur sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki HPAT ya, hak penguasaan atas tanah. Ada 4 ya. Yang pertama adalah hak bangsa Indonesia. Hak bangsa Indonesia. Disebut dalam pasal 1 sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Hak bangsa disebut dalam pasal 1 UPA sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi beraspek perdata dan publik. Yang kedua HMN tadi ya, hak menguasai dari negara, hak menguasai negara, hak menguasai dari negara, HMN. Ini disebut dalam pasal 2 UPA semata-mata beraspek publik. Ya, kalau beraspek publik tadi ya menguasai. Kalau yang bangsa Indonesia tadi perdata dan publik ya, memiliki dan menguasai ya. Yang ketiga hak ulayat masyarakat hukum adat. Disebut dalam pasal 3 beraspek perdata dan publik. Yang terakhir yang keempat itu hak perorangan, atau hak individual, semuanya beraspek perdata. Terbagi atas 2, ya, hak atas tanah sebagai hak individual, yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung sumber pada hak bangsa. Diatur dalam pasal 16 dan 53. Yang kedua hak jaminan atas tanah, disebut hak tanggungan. Undang-Undang Nomor 4 tahun 96. Hak tanggungan. Diatur dalam pasal 25, 33, 39 dan 51 UPA.
Ya, itu ada 4 ya. Penguasaan atas tanah. Yang selanjutnya adalah tentang ini terakhir ya, HPAT sebagai lembaga hukum dan hubungan hukum konkret. Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu lembaga hukum, ya, lembaga hukum jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Saya ulangi ya, HPAT, hak penguasaan atas tanah, merupakan suatu lembaga hukum jika belum dihubungkan dengan tanah dan orang atau badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Sebagai contoh ya, dapat disebut misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa yang diatur dalam pasal 20 sampai 45 UPA. Itu disebut lembaga hukum. Baru disebut aja hak milik, tapi belum dikaitkan dengan tanah dan pemiliknya. Yang kedua, HPAT merupakan suatu hubungan hukum konkret. Hak penguasaan atas tanah merupakan suatu hubungan hukum konkret jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu, dengan objeknya, saya ulangi ya, jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya, dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak. Saya ulangi ya, HPAT merupakan suatu hubungan hukum konkret jika telah dihubungkan dengan tanah tertentu sebagai objeknya, dan orang atau badan hukum tertentu sebagai subjek atau pemegang hak. Ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Saya tambahkan ya sedikit lagi. Sistematika ya, sistematika pengaturan HPAT. Sistematika pengaturan hak penguasaan atas tanah. Masih katanya dengan uraian yang di atas. Yang pertama, ketentuan-ketentuan hukum tanah yang mengatur hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum. Kalau dia sebagai lembaga hukum, ketentuan-ketentuan hukum tanah apa yang diatur, yang pertama adalah memberi nama. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan. Tadi itu apakah ini tanah hak milik, HGU, HGB. Terus menetapkan isinya. Apa saja yang boleh, wajib, dilarang, berbuat oleh pemegang haknya. Juga diatur mengenai jangka waktu penguasaannya. Yang tanpa jangka waktu itu hak milik. Ya. Hak milik itu enggak ada jangka waktunya. Maka yang bisa diwakafkan itu ya terutama harus hak milik. Karena itu kan diabadikan. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya. Tadi yang pertama nama, beri nama, yang kedua menetapkan isinya, yang ketiga mengatur mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya, syarat-syarat bagi penguasaannya. Yang keempat mengatur hal-hal mengenai tanahnya sendiri. Kita
klasifikasi tanahnya. Apakah ini tanah tegalan, tanah pertanian, tanah yang bisa untuk pakai bangunan itu ya, zona kuning, ada hijau, tambak. Itu yang pertama tadi ya, ketentuan hukum tanah yang mengatur hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum. Ada 4. Memberi nama, menetapkan isinya, mengatur mengenai subjeknya, mengatur mengenai tanah. Yang kedua, ketentuan hukum tanah yang mengatur hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkret. Sebagai hubungan hukum konkret itu diatur 5 hal. Yang pertama, mengatur mengenai penciptaannya. Penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret. Yang kedua, mengatur mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain. Jadi bisa dibebani. Ya, pertama yang primer itu bisa dibebani. Misalnya di atas hak milik, di situ ada hak pengelolaan. Ya. HPL itu berarti kan dibebankan dengan hak lain. Bisa juga dikasih hak tanggungan di situ ya, dijaminkan. Yang berikutnya mengatur mengenai pemindahannya kepada pihak lain kalau mau dipindahkan. Ini di Fakultaskom 2 SKS sendiri ya, pemindahan hak atas tanah. Hak tanggungan dan pemindahan hak atas tanah judul mata kuliahnya. Ini di sini tentang pemindahannya. Pemindahan itu yang paling banyak melalui jual beli. Bisa juga tukar guling ya, tukar menukar tanah. Bisa juga karena hibah, warisan, inbreng, ya, pemasukan ke dalam perseroan. Nanti kita pelajari lah ya di bagian akhir tentang HT ya, hak tanggungan dan pemindahan atas tanah milik selamit. Mengatur mengenai hapusnya, mengatur mengenai pembuktiannya, pembuktian kalau terjadi sengketa atas tanah, ya, pembuktian di pengadilan atau di mana. Saya kira sampai di sini dulu. Ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan sebelum saya akhiri. Kalau tidak, kita akhiri. Cukup, Tidak ya? ada, Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Amin, amin, amin. Mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.